kasih Yesus, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan pujian kita hari ini percaya. Kita berdoa ya saudara. Tuhan, di pada ibadah ini kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Bapa agar menjadi asap rupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujian dengan Yang
Saya ajak saudara berdiri untuk kita menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menyertai kami, berikan kami kekuatan dalam sejahtera dan sukacita. Dan saat ini sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Engkau hadir di tengah kami, kau mengurapi kami, kau mengikuti dan memagari kami dalam kami. Segala kuasa dalam sedang apapun yang memelihara kami, mencuri firman-Mu dalam hidup kami dan hati kami. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hidup kami dan kami siap bertemu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan firman Tuhan. Kita belajar untuk firman Tuhan saudara. Saya percaya saudara tidak pernah bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Ada yang bosan dengan firman Tuhan? Pasti saudara tidak pernah bosan ya dengan
firman Tuhan, karena firman Tuhan itu untuk mendidik saudara dan saya, untuk menegur saudara dan saya. Nah, di sini kita belajar firman Tuhan tentang Ayub, tapi saya tidak berbicara tentang kehidupan Ayub sedalam-dalamnya, saudara. Tapi di sini kita belajar, kita mau ditegur. Yang menegur kita ini bukan manusia biasa, bukan sembarangan manusia, tapi Yesus itu sendiri yang menegur kita, saudara. Kita buka, saudara, Ayub pasal yang ke-5. Saya pakai masker, saudara, saya ada komen. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kita ayat yang ke-18. Karena dia yang melukai tetapi dia juga yang membalut, dia yang memukul tetapi tangannya juga yang menyembuhkan. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saudara, kita akan belajar, saudara. Kita punya keluarga, punya orang tua, mesti orang tua menuntut anaknya supaya menjadi orang yang lebih baik. Itu tidak bisa kita pungkir, saudara. Orang tua mau mengajar kita, mendidik kita, dan tidak mungkin orang tua, saudara, membiarkan anaknya itu menjadi orang yang jahat atau menjadi orang yang tidak berguna di masyarakat atau lingkup keluarga. Pasti orang tua ingin anaknya menjadi orang yang sukses, orang yang baik, orang yang berpendidikan atau orang yang berpikir baik dalam mengambil segala keputusan. Orang tua, saudara, mau mendidik saudara baik dalam perkataan, baik dalam tutur kata, baik dalam pergaulan. Pasti orang tua itu menegur supaya kita jangan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Itu keinginan orang tua, saudara. Di dalam jasmani kita secara keluarga, saudara. Tapi di dalam firman Tuhan beda lagi. Tuhan di sini menegur kita atau menasihati kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara, karena yang menegur kita, yang memberikan kita didikan itu bukan sembarangan. Yesus itu sendiri. Nah, saya baca lagi, saudara. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kita orang yang berbahagia, saudara, karena Tuhan itu mau saudara dan saya pasti menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dia ingin saudara dan saya masuk ke dalam rencananya Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya ingin masuk ke dalam programnya Tuhan. Apa rencana Tuhan, apa program Tuhan dalam kehidupan saudara? Tuhan sudah memberikan rencana yang luar biasa. Tuhan pasti mau memberikan yang terbaik buat saudara dan saya, baik dalam kita melayani, baik dalam kita berkomunikasi, baik dalam lingkungan keluarga kita atau di masyarakat. Tuhan menuntut itu, saudara, terhadap kita. Nah, sebab itu janganlah engkau menolak. Nah, di sini kita dilarang Tuhan. Kita tidak boleh bosan-bosan. Kita harus menerima apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tegur terhadap saudara dan saya. Di sini Tuhan jangan menolak. Berarti kalau jangan menolak, kalau kita menolak berarti ada apa, saudara? Kalau kita menolak teguran Tuhan, ada sebab dan akibatnya, saudara. Nah, kalau kita menolak didikan Tuhan, otomatis kita akan mengalami mungkin tidak tenang dalam hidup kita, mungkin kita mengalami depresi atau apa. Banyak hal, saudara, kalau kita menolak didikan Tuhan. Nah, Tuhan mau, saudara, supaya kita supaya kita mau merespon apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita di sini diajarkan untuk berbahagia, untuk jangan menolak didikan Tuhan. Karena apa, saudara? Di Amsal pasal 3 ayat 11, di sini saya ada catat, saudara. Di situ
hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Di situ Tuhan menuntut saudara dan saya, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kenapa? Kita tak boleh bosan-bosan saudara dengan teguran Tuhan, dengan didikan Tuhan. Supaya apa? Tuhan punya rencana yang luar biasa, rencana yang indah di dalam saudara dan saya. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Tuhan punya apa? Motivasi yang luar biasa terhadap saudara dan saya. Tuhan ingin kita tak boleh bosan-bosan akan peringatannya. Tuhan, siapa sih yang Tuhan nggak mau saudara? Kalau kita menuju ke jalan yang salah, otomatis Tuhan akan menegur. Secara tidak langsung Tuhan memakai hamba Tuhan, memakai pelayan-pelayan Tuhan, memakai saya, memakai saudara Agus untuk menegur saudara. Bahkan lebih lagi Tuhan memakai firman-Nya untuk menegur saudara dan saya, supaya kita tidak melenceng dari jalan-jalan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Di sini saudara, di ayat di pasal yang ke-19 ayat 20, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara, di sini Tuhan mengatakan dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Tuhan mau supaya saudara dan saya untuk menerima nasihat dan teguran Tuhan yang berikan kepada kita, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang bijaksana di masa depan. Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya ke depan, dan Tuhan tidak akan merancangkan hal-hal yang buruk terhadap saudara dan saya. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Tugas kita di dunia, Tuhan memberikan tugas yang besar, tugas yang luar biasa. Semenjak pelayanan Tuhan Yesus saudara, Dia sudah memberikan contoh buat kita semua. Dia sudah memberikan teladan buat kita semua. Bahkan Dia setia sampai mati. Dia setia untuk menebus dosa saudara dan saya. Sia-sialah kalau Tuhan berkorban buat saudara-saudara, tapi kita tidak merespon apa yang Tuhan korbankan buat saudara dan saya. Saudara, sangat sangat aneh bagi kita. Begitu luar biasa Tuhan Yesus itu berkorban buat saudara dan saya, tapi kita tidak merespon, tidak menghargai pengorbanan Yesus itu sendiri dalam hidup saudara. Bahkan Dia orang yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia rela saudara dari surga turun ke bumi untuk mengosongkan dirinya untuk menebus saudara dan saya, bahkan menjadi manusia seperti saudara dan saya. Jadi tidak ada menutup kemungkinan kita untuk menuduh kepada Tuhan, Tuhan enak tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Itu secara pikiran kita saudara. Tapi Tuhan sudah memberikan contoh buat kita semua. Dia sudah menderita bahkan lebih dari apapun saudara yang ada dalam dunia ini. Dia dihina, dicaci maki, bahkan tidak dianggap. Siapa kita saudara? Yesus sendiri aja diperlakukan seperti itu. Jadi siapa kita? Kita hanya manusia yang lemah saudara. Saudara tahu kita berasal dari mana? Kita hanya debu tanah yang tidak berarti di hadapan manusia. Di sini saudara, Tuhan ingin supaya kita masuk ke dalam rencananya Tuhan. Tuhan mau supaya kita menghargai firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita merespon didikan dan tegur Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Di pelajaran seperti kemarin saudara, walaupun saya akan melenceng sedikit, baiklah kita menjadi teladan saudara. Teladan dalam keluarga kita sendiri, teladan dalam bermasyarakat atau dalam lingkungan sekolah. Kita harus memberikan contoh bahwa hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan
kebenaran Tuhan itu di dalam hidup saudara, dan jadi orang melihat bukan kita kan orang Kristen pasti harus bisa membawa yang namanya itu karakternya Yesus itu sendiri. Ya, karakter Tuhan itu kan saudara, yang pertama dia rendah hati, yang kedua dia mempunyai kasih saudara. Bagaimana saudara supaya kita menjadi orang yang rendah hati? Saudara, ciri-ciri orang rendah hati itu seperti apa? Yang pertama, ciri orang yang rendah hati, dia mau ditegur, itu yang pertama. Kalau orang tidak mau ditegur, berarti orang itu tidak rendah hati, berarti dia istilahnya egoisnya masih tinggi, seolah-olah dia lebih hebat dari orang lain. Nah, saudara, kita belajar dengan pemimpin-pemimpin kita. Saya mencontohi saudara, pemimpin saya seperti saudara, saya angkat saudara dalam kesetiaannya, dalam hal pelayanannya. Saya mengakui yang luar biasa, bahkan tidak mementingkan pribadinya sendiri, tidak mementingkan hidup sendiri. Mau dia susah, mau dia senang, ketika saudara dan saya mendapat persoalan, dia selalu siap. Baik saudara tiba-tiba sakit, baik saudara tiba-tiba minta tolong didoakan, dia tidak memikir entah pekerjaan ini menghasilkan atau tidak menghasilkan, dia selalu siap pergi. Kita belajar saudara, seperti rasul-rasul yang lain, mereka rela demi melayani Tuhan, hidup mereka tidak memperhitungkan hidup mereka, mau nyawa mereka pun mereka tidak peduli saudara. Nah, sementara kita jangankan berkorban seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, hanya mendengar omongan saja kita sudah tidak sanggup. Nah, kita harus belajar saudara. Di sini kita dituntut, kita harus mempunyai komitmen, harus dewasa di dalam firman Tuhan. Kenapa kita harus bilang dewasa saudara? Kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan, kita jangan terlalu cepat mengambil tindakan. Nah, beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang lidah saudara. Jadi hati-hati dengan lidah saudara. Saya akan menunjuk sedikit kenapa dengan lidah. Lidah itu tidak bertulang, tapi bisa menjerumuskan orang saudara, bisa mematahkan semangat orang, bahkan bisa membangun semangat orang. Padahal lidah tidak ada tulang saudara, tapi itulah kuasa lidah. Siapa yang dapat menguasai lidah saudara? Tidak ada yang satu yang dapat menguasai lidah saudara. Baik dari orang-orang yang bisa menguasai lidah kita, ya pertama kita sendiri, yang kedua ya Tuhan itu sendiri saudara. Selebihnya tidak bisa. Nah, itu saudara. Jadi kita harus hati-hati di dalam mengambil keputusan. Nah, kita harus menerima teguran Tuhan saudara, baik hamba Tuhan, baik pelayan Tuhan. Memang kelihatannya secara manusia orang memandang, kamu aja sok-sok menegur saya, sok-sok menegur orang, kamu sendiri aja hidupnya nggak benar. Apa kata firman Tuhan saudara? Orang-orang Farisi, firman-Nya boleh kamu ambil, boleh kamu tangkap, boleh kamu ambil, tapi kelakuannya jangan. Nah, di situ saudara, walaupun orang itu hidupnya tidak benar, tapi kalau dia menyampaikan firman Tuhan, ya firman Tuhan boleh kita ambil saudara, tapi kelakuannya, karakternya jangan saudara. Nah, itu yang Tuhan mau terhadap saudara dan saya. Nah, jadi nasihat firman Tuhan untuk kita pada malam ini, saya tidak akan panjang saudara. Nasihat firman Tuhan untuk kita pada malam ini, peganglah perintah Tuhan itu, peganglah didikan Tuhan itu, peganglah firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara.
supaya hidup kita akan mendapat ketenangan, supaya hidup kita akan mendapat kehidupan dan terpelihara oleh Tuhan. Tetapi siapa yang mengabaikan rencana Tuhan, siapa yang mengabaikan jalannya Tuhan, tidak akan binasa, saudara. Kita akan mati. Bisa saja kita mati secara jasmani, terlebih dulu kita bisa mati dalam rohani, saudara. Tidak mendapat damai sejahtera, tidak mendapat keadilan Tuhan, tidak mendapat keselamatan. Jangan kita menolak didikan Tuhan, saudara. Karena saya percaya mau firman Tuhan itu keras, mau firman Tuhan itu lembut, saudara, kita harus terima. Dan saya percaya saudara-saudara orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sekolah tinggi, sekolah pintar, saudara. Jadi kita harus bisa memilah, saudara. Kita harus bisa mempunyai prinsip supaya kita bisa menerima firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan keras itu, saudara, baik buat saudara dan saya. Kalau orang hamba Tuhan menegur saudara dan saya pun sampai sekarang saya tetap belajar, saya tetap menerima teguran dari pemimpin saya, walaupun saya namanya kita ditegur, saudara, di pemimpin saya dari firman Tuhan yang menegur kita, dari hamba-hamba Tuhan, bahkan dari pemimpin kita dalam pekerjaan. Kalau kita ada salah, ya ditegur, atau kalau kita melenceng dari firman Tuhan, ya Tuhan sendiri akan menegur saudara dan saya. Jadi apabila kita merencanakan sesuatu atau merencanakan hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat terhadap saudara atau terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya Tuhan, sama fatal akibatnya, saudara. Kalau saya baca di Mazmur, saudara, siapa yang merencanakan kejahatan, Tuhan akan memusnahkannya. Itu sangat mulia, saudara. Apabila kita berbuat jahat, bahkan merancangkan sesuatu yang membuat orang jauh daripada Tuhan, bahkan lebih parah lagi, Tuhan sendiri yang akan bertindak, saudara. Jadi kita harus hati-hati sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara, saudara. Kita harus pikirkan untung ruginya terhadap orang itu sendiri. Sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara, kita lihat, saudara, teman-temannya Ayub. Teman-temannya Ayub ini melihat kehidupan Ayub, saudara, ketika dia jatuh. Memang teman-temannya itu sebenarnya mau menasehati Ayub, mau menegur Ayub. Secara logika, saudara, mereka itu punya ingin menyadarkan Ayub. Wah, memang secara manusia betul mereka, saudara, mereka menegur Ayub, menasehati Ayub. Secara manusia memang betul, tapi cara penyampaiannya salah. Mereka kira Ayub itu dengan kutuk atau berbuat dosa. Jadi mereka tegur, padahal tidak. Kita tahu, saudara, Ayub itu orang yang jujur, orang yang saleh, seperti kita lihat Ayub pasal 1 itu kan. Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Dan sangat tidak mungkin, saudara, teman-teman yang menuduh dia berbuat dosa. Dia sendiri pun bingung, dosa apa yang aku berbuat? Ya kan? Oh, teman-teman yang menuduh dia bukan yang memberikan dia penghiburan, bukan memberikan dia semangat supaya dia kuat menghadapi persoalan yang dia alami, saudara. Seharusnya kan teman-temannya Ayub kan sebelum mereka ngomong harusnya mikir dulu, apa efeknya terhadap Ayub, apa dampaknya terhadap Ayub, apa yang mereka ucap itu benar atau enggak. Yang kedua, apakah omong itu menolong Ayub atau menolong kita, saudara? Apakah berguna atau enggak? Apakah menginspirasi orang itu sendiri yang mengalami persoalan atau tidak, atau membangun atau enggak? Perlukah yang diucapkan atau perlukah kita omongin? Harusnya sebelum ini kan kita pikirkan, saudara. Saya percaya kita anak Tuhan, saudara, punya pemikiran dan perasaan, punya pemikiran Kristus dan
sendiri, dan kita bisa memilah mana itu yang baik, mana itu yang tidak baik. Dan kita percaya saudara, kita orang-orang yang mengerti firman Tuhan, walaupun kita tanpa sekolah, tapi kita kan hanya membaca firman Tuhan, kita tahu, oh ini, walaupun tidak mendalam, setidak-tidaknya ada perpegangan buat diri kita sendiri saudara. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saudara. Sekali lagi, peganglah firman Tuhan itu. Jangan kita bosan-bosan dari teguran Tuhan, jangan kita meremehkan teguran Tuhan, dan kita menganggap enteng teguran Tuhan saudara. Karena apa? Fatal akibatnya, tidak main-main saudara. Bahkan banyak pengalaman yang lain-lain saudara, orang yang meremehkan firman Tuhan, hidup mereka hancur. Saya mempunyai banyak teman saudara, teman dalam pelayanan waktu tahun 2000 berapa itu, hidup mereka hancur saudara, akibat mereka tidak mendengar firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Bahkan lebih fatal lagi, mereka meninggalkan Tuhan itu sendiri saudara. Jadi kehidupan kita tidak tenang. Secara manusia kita pikir di dunia kita senang-senang, tapi di dalam kekekalan kita sangat-sangat menakutkan saudara. Inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan saudara. Kita dapat bersama-sama mengangkat pujian Selidiki Aku. Kita bangkit berdiri. Lihat hatimu, aku sungguh mengasihimu, Yesus yang mata dan menilai hidupku. Ada yang sembunyikan di selidiki aku.
nanti bisa diserahkan kepada saudari Olga. Kemudian jadwal bisa dilihat di dalam grup. Bagi yang tidak bisa melayani bisa menghubungi saya atau Ria atau pengurus yang lain. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.